محمد خاتم الأنبياء وحبيب رب العالمين أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli wa ba'd. Dengan suasana dan keadaan yang lebih lapar, lebih dahaga, lebih haus, lebih sadis, lebih tandus, lebih menderita, yang pada saat terkumpul 3 orang hamba Allah, yang pada saat itu suasana dan keadaan memang sudah tidak boleh dibendung, keadaan memang sudah tidak boleh ditawar-tawar, sehingga secara terpaksa dengan baginda Nabi SAW keluar daripada rumah, meninggalkan tempat kediaman beliau. La'alla wa asa, mungkin akan berjumpa dengan sesiapa. Tak lama kemudian ternyata disusul oleh sahabat Nabi kita yang pertama, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Nabi kita tanyakan, sebelum Nabi kita tanyakan, tak lama kemudian datang kembali Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi kita pun terasa pelik. Ini pada jam yang sama, pada waktu yang sama, dapat Facebook daripada mana? Sehingga ketiga-tiganya terkumpul pada siang hari itu. Jadi Nabi kita tanya kepada 2 orang sahabat, kenapa yang membuat kalian keluar sekarang? Jadi kata keduanya mengatakan, al-ju'u ya Rasulullah, yang membuat kami keluar pada saat itulah karena lapar. Entah berapa hari sudah tidak makan, entah berapa hari sudah tidak minum. Jadi mereka pun juga bertanya pertanyaan yang sama. Wa anta ya Rasulullah, alladhi akhrajan. Baginda juga keluar jam-jam begini. Apa saja yang menyebabkan Nabi kita keluar? Nabi kita bersabda pun juga al-ju', pun juga kena lapar. Jadi kita lapar sekarang, lapar tapi pada waktu sahur kita makan. Sementara lapar baginda Nabi, lapar Sayyidina Abu Bakar, lapar Sayyidina Umar, pada hari itu kita tidak mendapatkan keterangan pasti makan terakhir mereka itu bila peluang atau juga kesempatan mereka dengan makanan yang terakhir, dengan minuman yang terakhir, dengan peluang untuk menikmati di antara daripada nikmat Allah yang terakhir. Jadi pada saat itu masing-masing melihat atau menyingkapkan sebagai bukti memang betul-betul lapar, maka dengan Sayyidina Abu Bakar dengan 1 biji batu, Sayyidina Umar juga menyingkapkan 1 biji batu di perut mereka masing-masing. Sebab dikatakan batu itu akan memberikan sedikit tenaga dan kekuatan kalau pada waktu lapar, akan menghilangkan rasa perih dan lapar daripada perut. Pada satu semuanya tahu, nanti kita menyingkap ternyata terdapat 2 biji batu di perut baginda Rasulullah SAW untuk mengganjal sebagai pengganti daripada makanan dan minuman. Terus nanti kita ajak mereka untuk berkelah, untuk pergi ke tempat sesiapa, pergi ke tempat salah seorang daripada sahabat daripada kaum Ansar yang bernama Abul Haisam ibn Tayyihan. Abul Haisam ibn Tayyihan. Nanti kita ajak mereka, 2 orang sahabat yang pergi ke situ. Jadi setelah sampai ke sana, ternyata setelah lantunan salam diucapkan assalamualaikum kepada keluarga Abul Haisam ibn Tayyihan, ternyata Abul Haisam tidak ada di rumah. Aina zaujuki, suami ente di mana? Inau yasta'dibu lana ma'an, suamiku lagi mencarikan air tawar untuk kami, carikan air. Sebab air di sekitar Madinah jarang ada air yang boleh digunakan untuk keperluan sehari-hari. Jadi pada saat itu Nabi kita berduduk, suruh menunggu, ditunggu. Dalam beberapa saat kemudian ternyata dengan Abul Haisam datang melihat, Masya Allah, tabarakallah, mungkin tidak pernah dikhayalkan dalam sepanjang hidup, tidak pernah terlintas dalam benak kepala, dan tidak pernah meminta juga kepada Allah, sebab rasa mungkin tidak layak kalau seandainya dengar beliau memohon dan meminta kepada Allah permintaan yang diinginkan oleh sesiapa pun, yang pada saat itu Abul Haisam bin Tayyihan telah mendapatkan satu kunjungan yang tidak ada tandingan. Jadi kalau sampai dengan Abul Haisam itu yang diingat oleh baginda, itu sudah satu kehormatan. Maknanya baginda sudah menaruh satu keyakinan yang nanti di tempat Abul Haisam bin Tayyihan
mungkin kita akan dapat menikmati sebagian daripada makanan dan minuman di rumah beliau. Jadi dengan beliau setelah nama rahaba bihim, mentarhib, ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum, dengan ucapan tarhib dan juga dengan ucapan selamat. Maka pada saat itu dengan beliau langsung saja kadang balik ke kebun dengan memetikkan, dengan mengambil beberapa jenis tamar. Hampir semua jenis tamar beliau petikkan, potong dalam beberapa tandan, kemudian disajikan di hadapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi kita bersabda, halana qaitalana tamara, makna hadis seperti itu. Kenapa kamu tidak pilihkan yang masak-masaknya saja? Kan daripada potong yang itu, potong yang ini, ambil yang sana, ambil yang sini. Jadi kata Abul Haisam, di samping dengan buahan perasaan yang tidak ada tandingannya tadi itu, mendapatkan kunjungan semulia-mulia makhluk di dunia wal akhirah di sisi Allah. Khairu at-taqalai, ashrafus taqalai, atau juga dengan Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Jadi kata beliau memberikan jawaban yang cukup sopan sekali supaya dengan baginda leluasa untuk memilih yang mana satu yang Nabi kita namakan. Apakah dengan rutabnya, apakah dengan balahnya, apakah dengan tamarnya, terserahlah. Jadi berpeluang. Kalau yang hak masak-masaknya saja kita tidak ada pilihan. Jadi ada tamar, ada anggur, ada pisang, ada ciuduk, ada apa lagi ini, ada babak Turki, ada nasi ampang, ada nasi amang, ada lengkap dan seperti itu. Jadi memang sengaja dikumpulkan lengkap, kemudian alhamdulillah ada di sini supaya kita leluasa untuk memilih. Ini sebagai suatu cara untuk kita memberikan penghormatan kepada tetamu. Jadi pada satu Nabi kita pun menikmati hidangan yang sudah tersedia pada suatu lama, kemudian dengan beliau terus keluar rumah mengambil pisau. Nabi kita ada paham, mesti ada benda akan disembelih. Nabi kita katakan, iya kawadat dur, jangan sekali-kali menyembelih yang bersusuan atau yang lagi sedang hamil. Jadi disembelihkan kambing untuk 3 orang kan? Iya, untuk 3 orang. Itu memang sudah merupakan satu budaya orang Arab. Ikram pada tetamu itu tidak membagi kalau diberikan 2, 3, 4, 5, 6 kilo daging, mesti ada kepalanya. Kalau ada kepalanya berarti 1 ekor kambing. Jadi pada satu kambing disajikan, dihidang dan dimakan bersama oleh baginda Nabi dan juga dengan Sayyidina Abu Bakar dan juga dengan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anil jami. Setelah selesai mereka menikmati hidangan sajian yang terhidangkan pada siang hari itu, Nabi kita bersabda, ini diantara daripada nikmat yang Allah pertanggungjawabkan, Allah pertanyakan kepada kita nanti pada hari kiamat. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Coba ambil ibrah pelajaran daripada hadis tadi itu. Yang pertama, lapar. Sudah beberapa hari tidak makan. Yang kedua, dahaga, letih dan jenuh. Dan yang ketiga, mungkin itu adalah yang pertama yang akan masuk ke dalam perut baginda Nabi setelah beberapa hari Nabi kita tidak menikmatinya. Jadi dalam keadaan darurat, dalam keadaan lapar, dalam keadaan mendesak yang seperti itu, ternyata Nabi kita bersabda, ini diantara daripada nikmat yang akan Allah bertanyakan kepada kita nanti pada hari kiamat. Apakah dengan hidangan yang sedemikian rupa, itu lagi dibuka lagi di situ tadi. Itu apa tuh, nasi lemak? Nasi Arab. Hah? Nasi Arab. Nasi Arab. Nasi Dimishq. Nasi lazis. Itu kenapa? Kita makan jam berapa dulu nih? Makan dulu kan, sembahyang dulu kan? Makan dulu. Itu lazis kan? Makan sembahyang pergi lagi. Ya. Ada nasi lazis. Ya Allah, kalau untuk satu jenis makanan saja atau dengan satu makanan saja, Allah mintakan pertanggungjawaban sepenuhnya dan sejujur-jujurnya. Kalau kita tidak jujur pun akan dibetulkan oleh seluruh organ-organ. Bagaimana kita sadar? Satu, tak payah dengan pakaian, tak payah dengan kereta, tak payah dengan rumah, tak payah dengan anak, tak payah dengan harta, tak payah dengan yang lain. Cukup dengan makanan saja yang kita makan. Ini kita tidak cerita pasal yang terbuang, yang tersia-siakan, yang masuk dalam tong sampah. Yang kita ceritakan yang termakan, makanan yang dimakan.
Kalau dengan makanan saja yang tersajikan, apakah kira-kira pada saat dengan makanan tadi itu masuk ke dalam tubuh kita, ternyata fungsi daripada makanan tadi itu memang seperti yang Allah kehendaki, tuntutan daripada anggota tubuh akan terpenuhi dengan jenis-jenis makanan yang dimakannya. Ini tuntutan jasmani, keperluan yang diperlukan oleh kulit, rambut, gigi, mata, telinga, hidung, pernapasan, organ-organ lainnya itu akan terpenuhi dengan makanan yang kita makan, yang masuk ke dalam pencernaan kita dan dihafal oleh pankreas. Sementara untuk keperluan rohani kita daripada makanan yang masuk tadi itu, apakah juga akan terpenuhi secara sepenuhnya, atau hanya setakat untuk kepuasan jasmani kita saja? Kita makan, kita makan, kita makan, kita makan, kita makan, kita makan. Tapi ternyata imbasan kekuatan daripada makanan atau imbasan kekuatan yang diberikan oleh makanan tadi itu ternyata tidak termanfaatkan dengan baik. Padahal tidak termanfaatkan secara sewajarnya. Di sini teruknya kita di situ. Bukan kita tak boleh bagi tahu di mana. Ini daripada kedai mama, ini daripada kedai papa, ini daripada kedai ibu, ini daripada kedai makcik, ini daripada matam, ini daripada apa aja kita boleh jawab. Duitnya dari mana? Kita boleh bagi tahu daripada gajiku, daripada hasil usahaku, daripada keuntunganku. Tapi pada saat ditanyakan dengan tenaga, keperkasan yang diberikan oleh makanan tadi itu, kemana awak gunakan? Padan kan? Berbaloi kan? Berbaloi. Nah, berbaloi kan? Tenaga kekuatan yang diberikan oleh makanan tadi itu dengan penggunaannya daripada kita. Baik itu dengan mata melihat, telinga yang mendengar, tangan yang bergerak, semuanya tidak ada satu yang terkecuali. Nah di situ mungkin kita akan sangkut waliyadzubillah. Berat kalau Allah akan mempertanyakan makanan saja kepada kita. Mungkin tidak ada seorang pun yang berhasil, yang lolos, yang dapat mengelak daripada atau yang dapat selamat daripada pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada kita. Lebih-lebih lagi kalau dengan pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya. Waliyadzubillah. Tidak ada yang lebih nikmat dan tidak ada yang lebih menguntungkan dan tidak ada yang lebih membahagiakan dan yang paling menyeronokkan daripada dukhulul jannah bisa masuk surga tanpa muhasabah daripada Allah Jalla wa'ala. Keluar daripada airport bawa beg custom nanya tidak, setakat tengok je daripada jauh, melambai senyum-senyum, Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada petugas mas nampak lain, pakai sorban nampak seperti siapa begitu, langsung tuh troli saya diambil dan diturunkan. Katanya alhamdulillah di kali pertama berjumpa dengan saya setelah tengok di TV Hijrah. Kan itu saja kalau Allah pertanyakan teruk kita nanti. Itu yang namanya syuhra, yang namanya ketenaran, yang namanya wibawa, yang namanya pengaruh, yang namanya jah, yang namanya kedudukan. Itu petugas kena zakati. Jadi ada seorang punya keperluan dengan siapa, kita kena gunakan atau kita kena keluarkan zakat pengaruh kita. Kita sebagai wasita, sebagai koneksi, sebagai perantara agar dengan seseorang itu akan mendapatkan keperluan hidup dengan perantara kita. Jadi petugas kesana itu tengok aja, Assalamualaikum, salam. Mereka pun nampak boleh jam juga. Alhamdulillah. Semalam tu pada masa Bali paspor dah diperpanjangkan 1 bulan, daripada 1 hari bulan sampai ke 31 Ogos. Habis 1 bulan. Katanya saya nak boleh duduk sampai akhir bulan. Jadi pada masa itu karena paspor saya masih ada keperluan untuk visa di Jakarta, anak kirimkan lagi paspor ke Jakarta. Maka resep perpanjangan visa yang di sini tu anak ambil, anak simpan. Pada masa Bali ada terlupa nak letak di mana. Sampai di immigration dia cari cik mana dia sebut nama Jani, mana resep perpanjangan visa tu. Nanti di mana? Pun dah lama dan cerita. Buka beg handbag tu buka, cari-cari tak jumpa. Galah katanya anak sudah kenal tuan di TV Hijrah. Jadi TV Hijrah ni banyak juga membagikan syafaat. Tapi jadi susah. Kalau dulu anak boleh jalan santai, tak pakai songkok, bukan tak pakai songkok, tak pakai sorban, tak pakai jubah, jalan lelet. Kadang-kadang tak di pojok mana hampar jadana, santai duduk di situ sendirian. Sekarang tak boleh lagi macam itu. Oh,
Iya tak? Jadi orang jam. Iya kayak di TV itu dengan yang tak pakai sorbannya terpesok. Jadi tambah susah hidup. Dulu santai kita pergi pasar malam berbelanja di situ. Sekarang tak boleh. Ada lagi yang sebagian itulah. Anda teringat Ustaz Masir pernah tuh baca Imam Sufyan Tsauri, ulama-ulama kita dahulu, Imam Malik, Imam Sa'id bin Musayyib, dan ulama-ulama kita. Tidak baik kepada ulama-ulama zaman dahulu, ulama-ulama yang ada semasa dengan mereka. Kalau buka dalam Facebook, dalam internet, dalam album anak, jarang-jarang anak ada gambar dengan Syekh Ismail, apalagi dengan Syekh Hasan Masyad, guru tua dan guru ulama-ulama kita semua. Paling ada dalam rekaman saudara Rabi ini lama di Mesir. Dia rekaman videonya semuanya Masya Allah gelapa banyak sekali. Tapi tak kena tarawih rusaknya, semuanya rusak. Ya Allah, hampir banyak berapa ribu dolar habis pada waktu itu. Jadi diskusinya, seminarnya, majlisnya, zikirnya, soal jawabnya, ribuan masalah yang terkumpul pada saat itu. Itu saja yang ada dalam rekaman. Sementara kita datang ke tempat Ismail, minta sesuatu dengan bilang tak tegama. Jadi kawan-kawan, mungkin tetamu-tetamu yang datang daripada luar itu masih berpeluang. Ada gambar, ada kenangan dengan Syekh Hasan Masyad, dengan Syekh Ismail, dengan Syekh Abdul Al-Nahji. Jadi kalau dipastikan, hanya ada gambar dengan Syekh Ismail. Itu pun yang ditangkap oleh kawan-kawan pada masa sekali duduk dengan dia di rumah. Tapi anak meminta Syekh nak bergambar, Allahu Akbar, itu satu perkara berat sekali. Dan kita tidak berani meminta permintaan seperti itu. Sekarang pinggir jalan pun ambil handphone Syekh nak bergambar ya. Orang dulu 2, 3, 4 tahun nak menanyakan satu masalah hukum tak tertanyakan karena segan, karena malu. Sekarang Masya Allah Tabarakallah, tak pernah jumpa, tak pernah nampak batang hidung, tak pernah kenal, hanya setakat tengok sorban terus Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jadi wasilahnya apa? Syekh, ada orang kirim salam sama antum, Assalamualaikum. Saya boleh bergambar nggak Syekh? Sebenarnya bukan cerita kirim salam tadi itu, ujungnya saya boleh bergambar dah, itu ya. Yang paling boleh pula Allahu Akbar. Itu sebagai satu ujian juga. Pada masa bergambar pula, anak style seperti kawan, seperti apa itu kita bergambar secara hormat lah. Tangan ke bahu kita, Masya Allah. Ini bukan kita di bawah gunung jerah. Jadi jauh peradaban zaman kita dahulu dengan para masyayikh. Misalnya anak dengan Habib Umar langsung tangan anak letakkan ke kepala Habib Umar atau ke bahu Habib Umar, itu bagaimana kira-kira? Kan rasa kurang. Atau dengan ayah lah, takkan dengan ayah kita letakkan tangan kita ke bahu ayah kita, bergambar-gambar biasa santai lah seperti kita bergambar. Tapi dengan cara kita seperti teman, itu bukan dengan sesiapapun. Suatu hal yang betul-betul kurang sopan, kurang layak dilakukan. Jadi alhamdulillah dengan perantaraan TV Hijrah tadi itu, bukan alhamdulillah, jadi seperti alhamdulillah ada juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un, jadi susah hidup. Kadang kita juga kena jaga diri. Jadi akhirnya jaga diri kadang-kadang kita kena terpaksa saja. Hababunillah, sebenarnya saya tidak menghayalkan